Shalom teman-teman. Senang sekali saat ini saya Cindra dan saya Ken menyapa kalian semua. Oke, langsung aja Cus. Hari ini kita akan belajar bagaimana menyikapi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan kaget, temanya memang serius banget nih. Tapi jangan salah, ini tema penting banget dibahas. Soalnya kita kan nggak bisa tuh menolak yang namanya perubahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu bakal terjadi dalam hidup kita. Ya, setuju banget. Kalau gitu kita langsung aja ya mulai persekutuan manusia hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami rindu bersekutu bersama, dan hari ini kami mau bersama-sama belajar bagaimana menyikapi perubahan. Tuntun dan sertai kami selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di kisah perjanjian lama ada seorang tokoh muda yang terkenal cerdik dalam menghadapi perubahan. Bukan kaleng-kaleng, dia itu pernah jadi anak yang sangat disayang orang tuanya, diberi kelimpahan namun dijual oleh saudaranya. Jadi budak, masuk penjara, namun endingnya dia diangkat menjadi tangan kanan Raja Firaun. Tahu dong siapa dia? Yup, dia adalah Yusuf. Dari banyak kisah Yusuf di Alkitab, kita akan bahas kisah yang tertulis di Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Karena ayatnya cukup panjang, silakan dibaca sendiri di rumah ya. Kami juga akan ceritakan juga kepada kalian apa kisahnya. Kisah ini dimulai dari Firaun yang memimpin tentang 7 ekor lembu gemuk yang dimakan 7 ekor lembu kurus, dan 7 tangkai bulir gandum yang baik yang dimakan 7 bulir gandum yang kurus dan layu. So pasti Firaun pusing banget, ditambah lagi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya tanpa sebab. Sampai akhirnya tiba kesempatan Yusuf untuk bisa menyampaikan arti dari mimpi tersebut, di mana dari arti mimpi tersebut adalah akan datang kelimpahan makanan di Mesir selama 7 tahun. Dan kemudian setelah itu mengalami masa kelaparan setelah 7 tahun. Sebagai raja tentu Firaun tidak diam saja. Karena melihat kecerdikan Yusuf, Firaun memilih Yusuf untuk memimpin Mesir supaya nanti ketika masa kelaparan datang, orang-orang tetap bisa makan. Luar biasa kan perubahan dalam kehidupan Yusuf. Dari yang semula tawanan dalam penjara, tahu-tahunya diberi kekuasaan untuk memimpin Mesir, bangsa yang besar. Aduh bro, itu kalau terjadi sama kamu bakal ngapain itu? Wah, pasti bengong dan bingung banget mau ngapain tuh tiba-tiba disuruh jadi pemimpin. Nah, ya sama, bakalan shock dulu ya. Tapi hebatnya Yusuf itu begitu dipilih dan diutus untuk memimpin, dia itu langsung gerak loh. Nggak ada waktu buat malas-malasan atau malah kegirangan karena mendapat kekuasaan yang besar gitu ya. Ya. Dia begitu gercep atur ini itu mempelajari kondisi tanah Mesir dan lain-lain. Sehingga waktu 7 tahun kelimpahan Yusuf berhasil mengembangkan sistem penimbunan. Dan ketika akhirnya 7 tahun masa kelaparan tiba, sambil Yusuf membuka gudang-gudang penyimpanan sehingga Mesir tidak terkena dampak kelaparan yang meluas. Dan bahkan daerah-daerah di sekitarnya sampai datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Beneran aku sama Yusuf bro? Ya banget. Yusuf bisa berpikir dengan sungguh-sungguh dan mencari jalan keluar atas sebuah masalah. Enggak diceritakan detailnya sih, tapi aku yakin Yusuf sangat mengandalkan Tuhan karena kita tahu dari cerita-cerita sebelumnya kalau Yusuf itu hidup takut akan Tuhan. Masalahnya apa kita harus secerdik Yusuf? Ya susah loh bro kalau kayak gitu. Enggak juga sih bisa secerdik Yusuf ya, puji Tuhan. Namun jika tidak pun tetap ada kok yang bisa kita lakukan dalam menghadapi perubahan. Contohnya? Nah, ini nanti yang akan dibahas lebih lanjut di persekutuan Zoom. Yang penting kita tahu dulu kuncinya. Ya, aku paham. Yang penting kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh ketika suatu perubahan terjadi, bukan melarikan diri. Benar, sungguh-sungguh berpikir dalam doa apa yang bisa kita lakukan, jalan keluar yang harus kita lakuin. Sip, tentu dengan pertolongan Tuhan ya. Nah, teman-teman, di sini kami juga belajar untuk menghadapi perubahan. Jadi, kita sama-sama belajar ya. Jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Sekian sharing dari kami, dan kami tunggu di persekutuan Zoom pukul 10:30 nanti. Tuhan memberkati.